Trader semuanya dimanapun saat Anda berada yang pagi ini sedang monitor chart khususnya di pairnya XAUUSD. Hari ini hari Selasa 12 Oktober 2021 ya. Kita akan mencoba untuk membaca dan melihat kondisi market sampai saat ini. Kita lihat di time frame yang besar dulu, jangan lupa kita lihat di time frame daily. Di time frame daily, apa informasi yang bisa kita dapatkan dari 3 candle yang terbentuk terakhir? Maka kita bisa mendapatkan bahwa struktur seller lebih dominan meskipun ada penolakan, namun demikian tetap didominasi oleh seller. Kemudian ada satu penolakan yang luar biasa di sana yang memberikan dorongan kuat ke bawah. Kemudian yang kemarin ditutup dengan dominan warna merah ya, sekali lagi meskipun ada penolakan, namun demikian tetap didominasi oleh seller. Kemudian kalau kita lihat dari tren yang ada, kalau kita lihat dari tren yang ada, maka seller tetap dominan, sementara buyer mencoba untuk menekan, kemudian kembali ditolak oleh seller. Nah, dari garis tren yang ada ini, maka setidaknya kita bisa melihat posisi yang terdekat dari running masih mengarah ke bawah, masih berpotensi akan lanjut turun kembali. Meskipun demikian, tetap kita waspadai mengingat yang satu candle yang terakhir ada penolakan dengan sumbu yang hampir sama dengan volumenya, hampir sama dengan bodinya, badannya, maka tentu akan melakukan perlawanan. Tentu buyer nanti pasti akan melakukan perlawanan. Kita lihat di level psikologi yang di bawah, ini banyak sekali di sana. Ya, maka ketika nanti turun, ketika seller sudah mulai berjajar dan mulai menyentuh wilayah level psikologinya 1748,7 sekian, maka perlu kita hati-hati apakah di situ nanti bisa breakout atau bahkan nanti mulai ditolak dengan indikasi yang ada, dengan sumbu, dengan nanti perubahan warna dan sebagainya. Kita lihat semuanya nanti ketika mendekati level psikologinya di 1748,73. Kemudian kita hanya akan masuk dengan posisi dan entry kita ketika betul-betul memenuhi kriteria kita, memenuhi trigger yang menjadi bagian dari syarat trading kita ya, syarat untuk entry dalam trading kita. Kemudian kita kembali ke time frame yang lebih kecil. Kita masuk di time frame H1 untuk melihat potensi dan kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, kembali kita ke struktur candle yang terbentuk ya, seller masih dominan. Kemudian kita lihat di pembukaan kemarin, pembukaan hari ini didominasi oleh warna merah dengan sumbu yang ada di bawah, sehingga ini minimal memberikan satu petunjuk buat kita bahwa buyer nanti tetap akan melakukan perlawanan, tetap akan menekan meskipun seller akan dominan ya. Perhatikan di candle yang pertama, kemudian berikutnya di candle yang kedua, ini dengan posisi yang hampir seimbang juga dengan penolakan yang ada. Buyer juga masih melakukan penolakan meskipun tetap didominasi oleh seller. Kemudian di candle selanjutnya, ini adalah kelanjutan atau potensi untuk lanjut turun di sini, atau setidaknya kita bisa ambil posisi di sesudahnya ya. Di sesudah candle itu kita bisa ambil posisi ya. Ketika koreksi kita bisa ambil posisi sell di sini. Kita bisa ambil posisi sell ketika koreksi naik tadi ya. Kemudian nanti targetnya di level psikologinya yang terdekat, targetnya terdekat di sini saja.
Jadi pergerakan seller akan mencoba untuk menembus melewati level psikologi ya di 1750,09. Jika nanti dilewati, maka tentu akan berpeluang untuk lanjut kembali ya. Sehingga nanti silakan dilihat di bawahnya, adakah di situ nanti breakout yang tebal dan kuat, maka bisa mengambil entry di sesudahnya. Kita bisa entrykan di level berikutnya atau di breakout selanjutnya dengan area kira-kira di sini ya, kira-kira di 1748,85 ya. Saya coba untuk tuliskan biar nanti kita bisa melihat dan membuktikan ya. 1748,85 ya. Tentu bukan berarti ketika kita entry kita biarkan, tetap selalu batasi kerugian kita. Selalu batasi kerugian kita dengan ya, dengan angka-angka yang menjadi batasan risiko kita. Boleh dengan persentase, boleh dengan pip, boleh dengan titik support maupun resistennya. Kemudian kita melihat dari candle pertama ada tekanan buyer, maka kita bisa buat area untuk buy kita ketika melewati level psikologinya atau setidaknya melewati pembukaannya. Oke, sehingga entry kita di sesudahnya di sini ya, kita bisa ambil posisi buy ketika sudah melewati pembukaannya. Oke, kita hanya akan mengambil posisi buy ketika sudah breakout di 1753 atau setidaknya ambil posisi kita buy kita di angka 1754,17 ya. Ini bisa dengan pending order, bisa dengan nanti melihat kondisi pasarnya. Kemudian batasan rugi selalu kita siapkan di sana. Ya, jangan lupa selalu batasi kerugian kita, karena tidak ada yang pasti dalam trading. Yang kita baca hanya probabilitas saja. Yang kita baca adalah kemungkinan terbesarnya. Nah, yang paling penting bagaimana kita memanage kerugian kita, bagaimana kita memanage resiko kita, termasuk bagaimana cara recovery-nya. Ya, kemudian ketika nanti masih berlanjut, buyer masih kuat, di atas ada level psikologi yang bisa kita jadikan sebagai area untuk ujinya. Ya, area untuk uji ketika naik. Kemudian entry-nya sesudah breakout di sana. Pastikan semuanya harus valid, harus jelas, harus ada dasar yang bisa kita jadikan sebagai area untuk entry-nya. Tentu dengan pertimbangan tetap menggunakan risk management dan lot management. Fokus kita kembali ke sell dulu karena arahnya ke bawah ya. Yang kita analisakan ada tentu untuk trading jangka pendek ya, bukan trading jangka menengah, jangka panjang. Kalau mau trading jangka menengah, jangka panjang ya tentu nanti kita menggunakan teknik yang berbeda, menggunakan ketahanan yang berbeda. Kemudian kalau masih bergerak turun, di bawah ada level psikologi di situ. Yang terkuat di sini ada level psikologinya, maka kita bisa entry sell ketika sudah melewati ya level psikologinya. Kita bisa entrykan sell kita di 1754,44 atau diturunkan sedikit boleh. Ini untuk menguji apakah nanti di 1746,53 mampu di breakout atau tidak. Ya, karena market yang kemarin berjalan cukup kecil, ring yang dicipta atau yang dicetak tidak lebih dari 2000, sehingga potensinya pun hari ini masih akan berada di kisaran 2000, tidak
berlanjut lebih karena masih kecil ya, karena masih ringnya juga kecil yang kemarin. Bukan berarti tidak bisa bergerak lebih panjang ya. Market bisa berjalan, bisa bergerak kapan saja dengan cepat tanpa ada koreksi, bahkan tanpa ada indikasi bahkan. Maka semua simulasi harus kita siapkan ya. Semua simulasi harus kita siapkan biar nanti tetap aman dalam kondisi bagaimanapun, sudah siap semuanya ya. Trading yang paling membuat kita tenang adalah ketika kita sudah mantap di dalam sistem trading kita, kemudian sudah mumpuni di dalam melakukan recovery, mampu mengendalikan emosi kita. Itu adalah kunci berhasil di dalam trading kita. Selagi itu masih belum bisa kita lakukan, maka selama itu pula nanti akan kesulitan untuk kita bisa konsisten dengan profit kita dalam jangka yang panjang. Kalau cuma profit, semua orang bisa hari ini profit, besok profit, tapi besok lusanya habis ya. Percuma saja kalau 1-2 hari profit, besoknya rugi lagi ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya, khususnya keluarga Wijaya Trading dan umumnya teman-teman yang menggemari channel Wijaya Trading. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit 2 arah.